Langit malam itu diselimuti awan kelabu, tapi dalam sebuah lounge mewah, suasana justru terasa hangat dan menggoda. Lampu temaram, musik jazz mengalun pelan, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Di sudut ruangan duduklah seorang wanita dengan gaun hitam pas badan yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Livia, usia 35 tahun, tak membuatnya kehilangan pesona. Justru setiap langkahnya menyiratkan wibawa sekaligus kesepian yang mendalam. Ia menyesap wine-nya pelan, mencoba mengabaikan percakapan di meja sebelah. Tapi tak bisa ia pungkiri, suara tawarnya dari seorang pria muda yang duduk tak jauh darinya mengusik perhatiannya. Bukan karena bising, tapi karena terlalu menarik. Raka, 22 tahun. Mahasiswa tingkat akhir sekaligus freelance model yang baru saja mendapatkan kontrak kecil di salah satu agensi. Ia duduk bersama teman-temannya, tapi sesekali melirik ke arah Livia. Tatapan mereka bertemu. Hanya 5 detik, tapi cukup untuk menyalakan percikan api pertama. Livia memalingkan wajah, berpura-pura tak terganggu, tapi dadanya berdebar. Sudah lama tak ada yang menatapnya seperti itu. Seolah ia bukan hanya cantik, tapi juga menggiurkan. "Permisi, boleh saya duduk sebentar?" "Kenapa?" "Karena dari tadi saya merasa kita punya alasan untuk mengobrol, atau setidaknya saling mengenal lebih baik. Kau tahu aku lebih tua kan?" "Aku tahu, dan justru itu yang membuatku ingin tahu lebih jauh." Raka mencondongkan tubuhnya sedikit. Suaranya lebih pelan, lebih dalam. "Aku suka yang matang, yang tahu apa yang dia mau." Livia terdiam. Sebuah kalimat yang sederhana tapi berhasil menyentuh titik lemahnya. Dan disitulah semuanya dimulai. Livia tahu seharusnya ia menolak. Usianya terpaut jauh dari pria di depannya. Dunia memang berbeda, tapi entah mengapa Raka terasa seperti jebakan manis yang sulit dihindari. Ia berbicara dengan santai, dengan tatapan yang membuat Livia merasa muda kembali, diperhatikan, diinginkan. Percakapan mereka malam itu mengalir, ringan tapi penuh ketertarikan. Livia tidak banyak bercerita, tapi Raka justru pandai membaca celah. Ia tahu bagaimana mencairkan suasana, menyelipkan humor dan sesekali menyentuh tangan Livia dengan lembut. Bukan menggoda, lebih seperti memastikan ia hadir sepenuhnya. Saat lounge mulai sepi, Raka menawarkan untuk mengantar pulang. Tentu saja Livia menolak. Tapi sebelum ia pergi, Raka menggenggam tangannya hangat. "Aku serius ingin mengenalmu, Livia. Aku gak cuma main-main." Livia hanya tersenyum samar, lalu pergi meninggalkan Raka dalam rasa penasaran yang memuncak. Keesokan malamnya di apartemen Livia yang terletak di kawasan elit terdengar bunyi interkom. "Ibu Livia, ada kiriman bunga." Dengan sedikit heran ia turun dan menerima buket mawar merah dengan selembar kartu kecil. "Aku suka caramu menatapku semalam. Rasa hausku pada belayan, hanya kamu yang bisa tenangkan. R." Livia terpaku. Tak ada yang pernah membuatnya merasa begini selama bertahun-tahun. Ia adalah wanita dewasa, terbiasa mengatur segalanya. Tapi kini ada sisi dirinya yang perlahan mencair. Rindu disentuh, dirayu, dan dirasa. Dan malam itu saat ia menyalakan lampu tidur, pikirannya melayang pada sepasang tangan muda. Gelayan lembut tapi berani, dan napas panas yang pernah ia bayangkan. Entah sejak kapan. Ia menyentuh lehernya sendiri perlahan. Anak itu bisa membakar aku hidup-hidup. Sudah 3 hari sejak bunga itu datang, dan sejak itu pula pikiran Livia tak pernah benar-benar tenang. Ia masih memegang kartu kecil dari Raka, diselipkan di buku hariannya, hal yang tak pernah ia lakukan sejak 10 tahun terakhir. Ia tertawa kecil menyadari betapa dirinya, yang biasanya dingin dan rasional, kini dibuat gelisah oleh seorang pria yang bahkan mungkin belum cukup umur untuk menyentuh sisi gelap hidupnya. Tapi malam itu seolah semesta tahu ia sudah terlalu lama menahan. Tiba-tiba pesan singkat masuk ke ponselnya. "Aku di bawah, mau ngobrol sebentar?"
atau kamu terlalu sibuk untuk belayan kecil. Jantung Livia berdebar. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Gaun tidur sutra berwarna silver melekat di tubuhnya. Ia tak ingin terlihat seperti sedang menunggu, padahal ia memang menanti. Dengan langkah tenang dan waspada, ia turun ke lobi. Dan di sana Raka menunggu. Kaos hitam, jeans gelap, dan tatapan mata yang nyaris tak bisa dikendalikan. Bukan karena dia tampan, tapi karena ada aura lapar yang begitu nyata dari cara dia memandang Livia. Seolah tubuh wanita itu adalah sesuatu yang sudah ia impikan selama bertahun-tahun. Masuk, tapi hanya sebentar. Tapi malam tak pernah menyukai rencana yang setengah hati. Begitu pintu apartemen tertutup, Raka tidak membuang waktu. Ia mendekat pelan, membiarkan tubuhnya berada dalam jarak nafas dari Livia. Kau tahu, sejak malam itu aku tidak bisa tidur. Kenapa? Karena bayanganmu, karena imajinasiku tentang bagaimana rasanya menyentuhmu, memelukmu, membuatmu menggeliat hanya dengan satu belayan. Dan sebelum Livia sempat menjawab, bibir mereka bertemu. Bukan ciuman biasa, itu adalah pelepasan. Ketegangan yang mengendap akhirnya meledak dalam gesekan kulit dan desah napas. Raka mencium dengan berani, penuh gairah, tetapi tetap dengan kelembutan yang membuat Livia tenggelam. Tangannya menyusuri punggung wanita itu, menghafal lekuknya. Livia tidak menolak, ia justru menarik tubuh Raka lebih dekat. Malam itu tidak ada aturan, tidak ada perbedaan usia, status, atau masa lalu. Hanya ada dua tubuh yang saling mencari, dua jiwa yang haus akan kehangatan dan pengakuan. Dan saat matahari mulai mengintip dari balik tirai, Livia berbaring dengan napas terengah. Tubuh masih hangat oleh sisa pelukan Raka. Ia menatap langit-langit dan menyadari satu hal. Anak ini bukan sekedar berondong, dia badai yang akan menelanjangi seluruh lapisan pertahanan hatiku. Pagi itu Livia terbangun lebih dulu. Cahaya matahari menyusup pelan melalui celah tirai, menari di kulitnya yang masih terasa hangat. Di sampingnya Raka masih tertidur lelap, dengan napas tenang dan satu tangan yang secara refleks masih memeluk pinggangnya. Livia menatap wajah muda itu lama. Ada sesuatu yang membuatnya ingin tetap tinggal, tetap dipeluk, tetap dibelai. Tapi juga ada ketakutan yang menyelinap perlahan tentang apa yang akan terjadi jika ia mulai bergantung pada sosok ini yang seharusnya hanya menjadi pelarian. Ia bangkit perlahan lalu pergi ke dapur. Tangannya membuat kopi tapi pikirannya mengembara. Sudah lama ia tidak merasa seperti ini. Hidup, terlihat, dan diinginkan. Ketika ia kembali ke kamar, Raka sudah duduk di ranjang dengan rambut acak-acakan dan senyum yang terlalu berani untuk pagi hari. Pagi, kamu menyesal? Aku belum tahu. Raka tersenyum miring. Kalau kamu ingin menganggap aku cuma pelarian, aku gak keberatan. Tapi jangan heran kalau nanti kamu justru nyasar ke aku terus. Nada suaranya ringan, tapi ada ketegasan di sana. Livia merasa dicekam oleh ketidaktahuannya sendiri. Ia ingin menjaga jarak, tapi pria itu terlalu mudah membuatnya lemah. Hari-hari berikutnya pertemuan mereka jadi semacam candu. Raka akan muncul tiba-tiba, mengirim pesan singkat penuh godaan, dan hanya datang dan memeluknya dari belakang saat Livia sedang sibuk dengan laptopnya. Mereka tidak pernah menyebut kata pacaran, tapi intensitas itu nyata, dan Livia perlahan mulai melepas satu demi satu pertahanan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Tapi di satu sore yang dingin saat Livia baru keluar dari kantor, ia melihat mobil yang familiar terparkir tak jauh. Bukan mobil Raka, mobil milik Arman, mantan suaminya. Liv, kita harus bicara. Livia ingin menolak, tapi tatapan lelaki itu membawa luka lama yang belum benar-benar sembuh. Livia duduk berseberangan dengan Arman di sebuah kafe klasik yang pernah mereka kunjungi saat masih menjadi suami istri. Udara di antara mereka tak nyaman, penuh bayang-bayang masa lalu yang belum selesai.
Aku dengar kamu dekat dengan anak muda sekarang. Aku tidak tahu kita masih saling pantau kehidupan pribadi. Aku cuma khawatir kamu bukan perempuan yang gampang main-main. Dan kamu bukan pria yang pantas menilai aku setelah semua yang kamu lakukan. Arman terdiam. Ia tahu Livia benar. Ia yang dulu berselingkuh. Ia yang menghancurkan rumah tangga mereka. Tapi entah kenapa melihat Livia bahagia dan lebih parah lagi bersama pria yang jauh lebih muda membuatnya terusik. Dia hanya ingin tubuhmu, Liv. Percaya padaku. Lucu, karena kamu dulu bahkan tak bisa menginginkan tubuh ini lagi. Arman terdiam. Ia kalah telak hari ini. Tapi luka yang diungkitnya tidak pergi begitu saja. Malamnya Raka datang ke apartemen Livia tanpa memberi kabar lebih dulu. Wajahnya terlihat cemas tapi masih menyimpan hasrat yang tak pernah padam. Aku menghubungi kamu seharian. Kamu kenapa? Livia tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri membiarkan tubuhnya diselimuti lampu hangat ruangan dan menatap Raka dengan sorotan mata yang lelah. Aku ketemu mantan suamiku tadi. Apa dia nyakitin kamu lagi? Tidak, tapi dia mengingatkanku. Kenapa dulu aku bisa begitu dingin? Raka menarik Livia ke pelukannya. Ia tak banyak bicara, hanya membiarkan tangan dan tubuhnya berbicara. Dibelainya punggung Livia. Digenggamnya wajah wanita itu seolah mencoba meredam gejolak batin yang bergejolak. Aku bukan dia, Liv, dan aku gak akan menyakitimu. Tapi kamu harus berhenti melawan dirimu sendiri. Livia menatapnya lama, lalu mencium Raka. Dalam, penuh nafsu, tapi juga penuh luka yang belum kering. Dan malam itu mereka bercinta bukan hanya karena hasrat, tapi karena Livia butuh diyakinkan bahwa dirinya masih layak dirasa, dicintai dan diinginkan. Bukan hanya sebagai pelarian, tapi sebagai perempuan yang utuh. Pagi itu Livia terbangun dalam pelukan Raka. Biasanya setelah malam yang panas, ia akan kembali pada kesendiriannya. Diam, merenung, dan menjaga jarak. Tapi pagi ini berbeda. Raka tidak hanya memeluknya erat. Ia mencium ubun-ubunnya perlahan. Bukan ciuman nafsu, tapi pengingat emosi. Kenapa kamu masih di sini? Karena untuk pertama kalinya aku merasa dibutuhkan, bukan sekedar dimanfaatkan. Maksudmu? Selama ini aku dekat dengan banyak perempuan, tapi tak ada yang benar-benar melihatku sebagai laki-laki yang utuh. Mereka cuma lihat aku sebagai pemuas, berondong yang bisa dimiliki sementara, lalu ditinggalkan saat bosan. Kalimat itu menusuk Livia lebih dari yang ia kira. Selama ini ia mengira Raka hanya haus sentuhan, tapi rupanya di balik ketangguhan dan gairahnya ada luka yang tersembunyi. Luka yang tak jauh berbeda dari miliknya. Dan kamu pikir aku berbeda? Ya, karena kamu gak sekedar menyentuh tubuhku. Kamu menyentuh luka yang bahkan aku sendiri belum berani hadapi. Livia terdiam, tangannya menggenggam tangan Raka, merasakan ketenangan yang selama ini tak pernah ia duga berasal dari pria muda itu. Hari-hari berikutnya mereka habiskan lebih dari sekedar pelukan dan desahan. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang ketakutan, bahkan tentang mimpi. Livia merasa seperti menemukan teman yang tak pernah ia sangka akan hadir dalam bentuk seorang berondong. Namun semakin mereka dekat, Livia mulai menyadari sesuatu. Raka tak pernah bercerita tentang keluarganya. Tak pernah menyebut siapapun dalam hidupnya selain teman-teman kampus atau klien modeling. Dan setiap kali ditanya, ia hanya menjawab dengan senyum hambar. Nanti aja. Hingga suatu malam ketika Raka sedang mandi, ponselnya berdering. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Nama di layar, Ibu Raka. Dalam hati Livia merasa tidak nyaman. Ia tak ingin menjadi wanita yang mencampuri hidup pria yang belum tentu ingin dia miliki. Tapi nalurinya tahu, ada sesuatu yang disembunyikan Raka darinya. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya. Ada rasa bersalah yang menghantam dadanya, tapi juga ada kegelisahan yang tak bisa ia abaikan.
Saat Raka keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang dan rambut basah yang menetes, Livia mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Kamu kelihatan tegang. Ponselmu dari tadi bunyi. Dari ibumu sepertinya." Sekilas ekspresi Raka berubah. Senyumnya meredup. Ia mengambil ponselnya cepat, menatap layar, lalu membalikkan badan seolah menahan sesuatu. "Kenapa kamu gak jawab?" "Itu urusan lama. Dia ibumu, Raka." "Mantan ibu, kalau bisa ku sebut begitu." "Gak ada yang namanya mantan ibu. Dia orang pertama yang menyuruh aku jual diri dengan cara baik-baik. Saat tahu aku bisa menghasilkan uang dari penampilan, dia lihat aku bukan sebagai anak, tapi potensi, alat, tiket keluar dari kemiskinan mereka." Livia tercekat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Luka di balik pelukan Raka ternyata lebih dalam dari yang ia duga. "Sejak aku dapat kontrak modeling, dia mendorongku untuk ikut pesta orang kaya. Kenal sponsor, tidur dengan siapapun asal ada uang. Kamu tahu, Liv, pelukanmu adalah satu-satunya yang terasa tidak menjijikan." Kata-kata itu menghantam Livia seperti badai. Ia ingin memeluk Raka saat itu juga. Tapi pria muda itu sudah berdiri menatap jendela malam kota. "Aku haus belayan, iya. Tapi bukan karena aku liar. Tapi karena selama ini aku cuma ingin disentuh dengan kasih. Bukan nafsu, bukan paksaan." Livia menahan air mata. Dunia mereka sungguh berbeda. Tapi ternyata sama-sama rusak di dalam. Dan untuk pertama kalinya, Livia tidak ingin Raka menyentuhnya malam itu. Ia hanya ingin memeluknya sepenuh hati. Hujan mengguyur kota sejak pagi. Jendela apartemen Livia dipenuhi embun. Udara terasa dingin. Tapi bukan udara yang membuat tubuh Livia menggigil pagi itu, melainkan kenyataan bahwa sosok yang tadi malam ia peluk erat kini duduk memunggunginya, menatap hujan dalam diam. Raka belum banyak bicara sejak ia membuka luka masa kecilnya. Livia pun tak memaksanya. Ia tahu kadang pelukan lebih bermakna dari sejuta kalimat. "Kalau kamu mau mundur, Liv, aku paham. Aku bukan laki-laki utuh. Masa kecilku kelam. Kasih sayang buatku selalu bersyarat." Livia berjalan pelan mendekatinya, duduk di lantai tepat di sampingnya. Ia menatap pria muda itu yang tampak kuat di luar tapi ringkih di dalam. "Kamu salah satu orang paling utuh yang pernah aku temui, Raka. Jangan terlalu percaya padaku. Aku lelaki kecil yang tumbuh terlalu cepat. Aku tahu cara menyenangkan perempuan, tahu cara menyentuh, tapi aku belum tahu cara menyayangi dengan benar. Kita sama. Aku juga belajar cinta dengan cara yang salah. Mantan suamiku menghancurkan kepercayaan diriku. Aku jadi perempuan dingin, takut merasa. Tapi kamu bikin aku berani menoleh ke belakang dan mulai sembuh." Raka menggenggam tangan Livia. "Kalau begitu, kita sembuh sama-sama ya." Livia mengangguk pelan. Mereka duduk berdua dalam diam. Hanya suara hujan yang menemani. Tak ada pelukan panas atau ciuman membakar pagi itu. Hanya dua hati yang saling belajar memahami. Karena di balik tubuh dewasa yang ganas dan tampak haus belayan, Raka hanyalah lelaki kecil yang pernah terluka terlalu dalam. Dan di balik dinginnya sikap seorang perempuan dewasa yang tampak tak butuh siapapun, Livia ternyata hanya ingin dimengerti, tanpa diminta berubah. Beberapa hari setelah malam hujan itu, hubungan Livia dan Raka perlahan menemukan ritmenya sendiri. Tidak terburu-buru, tidak melulu terbakar hasrat. Ada percakapan-percakapan dalam diam. Ada pelukan yang tidak harus berakhir dilanjang. Dan ada tawa kecil yang perlahan menyembuhkan luka mereka masing-masing. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Di sebuah acara fashion malam yang menghadirkan banyak model muda, Raka hadir sebagai bintang tamu. Livia yang hadir sebagai undangan khusus dari pihak sponsor, duduk di meja VIP dengan gelas anggur di tangan, memperhatikan Raka dari jauh. Ia menyadari satu hal,
Raka begitu mudah dicintai banyak orang. Terlalu mudah, terlalu mempesona, terlalu berbahaya untuk hati yang sedang belajar sembuh. Saat Raka menghampirinya setelah acara, seorang wanita dengan gaun merah menyusul dari belakang. Tinggi, anggun, dan jelas lebih muda dari Livia. Ia menggandeng lengan Raka dengan akrab. "Hai, Kak Livia ya? Aku Naya. Aku sering dengar tentang kakak dari Raka. Senior ya?" Raka terdiam sesaat, lalu segera melepaskan tangannya dari Naya. "Naya, bisa nggak kamu?" "Oh tenang, aku cuma mau bilang makasih. Soalnya tanpa Kak Livia, mungkin Raka nggak bakal jadi stenar sekarang. Dia cerita banyak kok, betapa kakak ngurusin dia banget." Nada suaranya sopan, tapi ada sindiran halus di sana. Livia bisa merasakannya. Seolah hubungan mereka tak lebih dari transaksional. Seolah ia cuma perempuan dewasa yang lapar belai dan Raka hanyalah pemuas sewaan. Setelah Naya pergi, Livia meminum habis anggurnya, lalu berdiri, wajahnya datar, tapi sorot matanya berubah tajam. "Kita nggak bisa begini terus, Rak. Liv, itu cuma... bukan soal dia, tapi soal apa yang kita punya. Kamu lelaki yang digandrungi banyak perempuan. Dan aku cuma luka berjalan yang sudah terlalu lama belajar berdiri sendiri. Kamu nggak ngerti, Liv. Mereka cuma lihat tubuhku. Tapi aku juga lihat tubuhmu, Raka. Dan aku menikmatinya. Tapi sekarang aku mulai melihat hatimu. Dan itu justru yang paling berbahaya." Livia berbalik. Malam itu ia pergi lebih dulu, meninggalkan Raka yang berdiri sendiri di tengah riuh pesta yang terasa makin bising. Karena di balik godaan yang datang bertubi-tubi, Livia mulai sadar hubungan yang dia bangun dengan Raka bukan lagi sekedar pelarian. Tapi justru karena itu ia mulai takut kehilangannya. Malam itu Livia menatap langit-langit kamarnya dengan mata yang tidak bisa terpejam. Bayangan wajah Raka, suara Naya, dan sorot mata orang-orang di pesta tadi terus menghantui pikirannya. Ia mulai bertanya, apakah selama ini ia hanya menipu dirinya sendiri? Apakah Raka benar-benar butuh dirinya? Atau hanya belum menemukan yang lebih mudah, lebih bebas, lebih sepadan? Ponselnya berdering untuk kesekian kali. "Raka." Ia tak menjawab. Tapi akhirnya pesan suara masuk. "Liv, aku gak bisa tidur. Aku ngerasa kehilangan kamu. Bahkan padahal kamu belum pergi jauh. Kalau aku harus berhenti datang ke acara kayak tadi, aku bisa. Kalau kamu mau aku buktiin apapun, aku akan lakukan. Tapi jangan tutup pintu itu, Liv. Jangan tutup aku." Air mata Livia mengalir diam-diam. Ia tak terbiasa dicintai seperti ini. Tak terbiasa diperjuangkan. Esoknya Raka datang ke apartemen Livia, tapi ia tidak langsung mengetuk pintu. Ia hanya berdiri di luar, menunggu. Namun Raka bukan datang dengan tangan kosong. Ia membawa lukisan kecil cat air sederhana, bergambar dua sosok yang duduk berdekatan di bawah pohon saling bersandar. Di bawahnya tertulis, "Tak harus mudah untuk jadi rumah. Cukup hangat, cukup tulus." Livia membuka pintu. Mereka tak banyak bicara, hanya saling memeluk. Karena di titik itu, cinta dan ketakutan mereka tak lagi harus saling melawan. Raka mencium keningnya, bukan penuh nafsu, bukan sebagai berondong ganas yang haus belayan, tapi sebagai laki-laki yang akhirnya belajar memberi rasa aman. Dan Livia untuk pertama kalinya membiarkan dirinya percaya bahwa mungkin kali ini ia benar-benar dicintai, tanpa syarat, tanpa masa lalu.